Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dalam neraca saldo, beberapa akun-akun penyusutan dalam jurnal penyesuaian. Sebelum itu, ini ada beberapa kelompok. Kita termasuk kelompok 2. Dalam kelompok 2 itu ada beberapa anggota. Yang pertama Elvina Maheswari, yang kedua Ferlita Natania, yang ketiga Fitri Ramadhani, saya, dan keempat Mahmuda, yang kelima Miranda Kartika, dan yang keenam itu Muhammad Aditya Muhibudin. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu definisi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang terbuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun di dalam neraca saldo dan keberadaan yang sebenarnya. Terus, jurnal penyesuaian disusun dari data-data neraca saldo dan data akhir periode. Nah, yang akan kita jelaskan satu persatu oleh individu, yaitu akun-akun penyusutan dari jurnal penyesuaian. So, keep watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda, saya dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang masih harus diterima. Utang sama dengan debit dan pendapatan sama dengan kredit. Contohnya, pada tanggal 31 November 2015, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 55 juta. Jurnal penyesuaian pada akhirnya periode akuntansi adalah piutang 55 juta debit dan pendapatan 55 juta kredit. Bunga yang belum diterima atau bunga yang masih harus diterima sebesar Rp 55 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatannya yang diterima dalam bentuk kas, akan tetapi belum sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan, sehingga harus diselesaikan. Contohnya adalah diterima pencapaian sewa pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 27 juta. Jika diakui sebagai utang jurnal pencapaian pada 31 Desember 2011 adalah SD atau sewa di muka atau debit adalah 2.250.000. Pendapatan sewa atau kredit sama dengan 2.250.000. Maka nilai penyelesaian 2/27 dikali 27 juta sama dengan 2 juta. Perkenalkan, nama saya Ferlita Natania dari kelas 12 IPS 3 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini ada 2 pencatatan. Yang pertama, pendekatan harta, yang kedua, pendekatan beban. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan harta. Pendekatan harta yaitu formula penyesuaiannya adalah beban titik-titik debit titik-titik dibayar di muka di kredit. Titik-titik ini bisa digunakan sebagai asuransi, beban iklan, atau beban sewa, atau asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Dan kalau dicatat sebagai harta, formulanya yaitu sejumlah yang terpakai. Mari kita lihat contoh soal di sini. Dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka 12 juta. Nah, sewa dibayar di muka ini yaitu termasuk dengan harta, di mana pada tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaiannya yang dibuat pada akhir periode adalah, maka kita cari tahu dulu berapa yang terpakai. Langsung saja lihat di sini. Nah, itu kan pada tanggal 1 Oktober 2011 dibayar sewa di muka sebagai harta. Sampai 1 tahun
tanggal 1 Oktober 2012. Sementara tanggal 31 Desember 2011 itu tutup buku. Sama saja yang terpakai, sewa yang terpakai dengan 3 bulan. Dan sisanya sewa yang tersisa itu dari tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Oktober 2012 itu 9 bulan dengan sewa yang tersisa. Maka nilai penyesuaiannya yaitu 3 bulan yang tadi per 12 dikali 13 juta sama dengan 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, maka ini beban sewa dengan sewa dibayar di muka berarti harta, lalu beban sewa di debit 3 juta, sewa dibayar di muka di kredit 3 juta. Lanjut dengan pendekatan beban. Formula penyesuaiannya yaitu titik-titik beban di muka debit, titik beban titik-titik di kredit, sama dengan titik-titik ini diisi dengan sewa, iklan, dan asuransi. Kalau ditulis sebagai sejumlah yang tersisa atau belum dipakai. Mari kita lihat contoh soalnya. Dalam neraca saldo tercatat beban sewa 12 juta. Nah, beban sewa 12 juta itu termasuk dengan harta. Data tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, maka perhitungannya pada tanggal 1 Oktober 2011 sampai 1 Oktober 2012 itu terhitung 1 tahun. Dan pada tanggal 31 Desember 2011 itu tutup bukunya dengan 3 bulan atau sewa yang terpakai. Dan sisanya 31 Desember 2011 sampai 1 Oktober 2012 itu 9 bulan dengan sewa yang tersisa. Maka dalam di sini kan beban dibayar di muka dengan pendekatan beban sejumlah yang tersisa atau belum terpakai, berarti 9 bulan tadi. Maka nilai penyesuaiannya 9 bulan per 12 dikali 13 juta sama dengan 9 juta, yaitu 9 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka di debit 9 juta, beban sewa di kredit 9 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda Kartika. Di sini saya akan menjelaskan bagian beban yang masih harus dibayar. Sebelumnya, yang kita ketahui dalam periode akuntansi ada beban, ada biaya. Namun akuntansi setiap beban adalah biaya, namun tidak setiap biaya adalah beban. Dalam sejumlah yang masih harus dibayar atau beban yang masih harus dibayar, jika dia masuk ke kredit maka dia masuk ke beban. Tapi jika dia masuk ke kredit, dia masuk ke utang gaji atau dan lain-lain. Contohnya, suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Pada periode akuntansi 2015 tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Penyesuaiannya adalah bisa dihitung setiap hari Sabtu. Jatuh pada hari Kamis dan hari Sabtu.
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jatuhnya 6. Jadi gaji yang belum dibayar adalah 3/6 dikali 4.500.000 sama dengan 3 juta. Jadi beban dalam debit dia masuk 3 juta dan utang dalam gaji 3 juta. Sedangkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu, Senin ke Kamis jatuh tepat hari dan tutup buku tahun 2015. Pada yang kita ketahui, banyak orang yang bertanya, mengapa beban yang masih harus dibayar termasuk ke beban? Karena beban jenis ini terjadi jika dalam periode akhir suatu perusahaan terdapat beban yang masih harus dibayar, dan itu merupakan tanggung jawab suatu perusahaan, dan beban tersebut belum dibayar oleh perusahaan, sehingga beban tersebut dicatat sebagai utang yang nantinya akan menjadi kebagian di kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvina Maiswari dari kelompok 1 akan melanjutkan materi mengenai jurnal penyesuaian, yaitu tahap penyusutan aktiva tetap. Bisa kita lihat di PowerPoint-nya, penyusutan aktiva tetap memiliki formula beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Ini bisa kalian isi dengan apa yang disusutkan. Contohnya peralatan, maka bisa diisi dengan beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, rupiah di sini merupakan sejumlah yang disusutkan. Baik, kita akan masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2011 dibeli perlengkapan seharga 62 juta. Taksiran umur ekonomisnya 20 tahun, nilai residunya 2 juta rupiah. Jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah, berarti hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah menghitung penyusutannya. Cara menghitungnya adalah menggunakan metode garis lurus, di mana rumusnya adalah penyusutan sama dengan HP dikurang NR per UE. HP adalah harga peralatan, yaitu kita isi dengan 62 juta, lalu dikurangkan dengan nilai residu, yaitu 2 juta, per UE, uang ekonomi, yaitu 20 tahun. Maka hasil penyusutannya adalah 3 juta per tahun. Tapi itu belum hasil akhir, karena pada tanggal 1 Agustus merupakan dibeli peralatan per tahun. Dari 1 Agustus sampai 31 Desember itu tidak setahun, berarti kita harus mencari per bulannya. Nah, maka penyusutan akhir tahun 2011 adalah penyusutan 5/12 dikali 3 juta. Mengapa 5/12? Karena dihitung dari bulan Agustus sampai Desember, itu ada 5 bulan. Maka nilai penyusutannya per bulan adalah 1.250.000. Nah, 1.250.000 ini merupakan nilai penyusutan dari Agustus sampai Desember. Maka beban penyusutan di kartu debit sebesar 1.250.000, akumulasi penyusutan peralatan di kartu kredit sebesar 1.250.000. Baiklah, itu saja dari saya mengenai penyusutan aktiva tetap. Terima kasih. Akun yang terakhir yaitu pemakaian perlengkapan. Di sebelah kanan pemakaian perlengkapan ini ada beban perlengkapan yaitu debit dan perlengkapan yaitu kredit. Nah, di tempat yang kosong itu adalah diisi dengan sesuai kebutuhan yang telah dipakai. Seperti contohnya yaitu akhir periode 31 Desember 2015 terdapat pemakaian perlengkapan itu sebesar Rp700.000, dan di tanggal 1 Januari 2015 itu terdapat saldo perlengkapan sebesar 1.500.000. Jadi perhitungannya itu saldo perlengkapan dikurang dengan pemakaian perlengkapan. Jadi 1.500.000 itu dikurang dengan Rp700.000. Jadi hasilnya 800.000. Nah, 800.000 itulah ditempatkan di tempat yang kosong tadi.
Di sebelah debit 800.000, sebelah kredit 800.000.